Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Di edisi kali ini kembali bertemu dengan saya, Rostanila Rosa. Kita akan belajar bersama tentang parenting, khususnya belajar tentang positif parenting yang akan diterapkan di era atau di generasi alfa saat ini. Di topik kali ini saya coba share beberapa hal penting dan menarik menurut saya untuk bisa kita terapkan, untuk bisa kita coba lakukan dalam pendampingan kita bagi anak-anak yang terlahir di usia atau terlahir di generasi mereka, di generasi alfa saat ini. Dalam hal ini kita akan belajar bersama 3 poin penting nanti yang akan menjadi pembahasan di pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan belajar siapa, bagaimana, dan seperti apa generasi alfa saat ini. Yang kedua, nanti kita akan juga belajar memahami apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia, atau kalau mungkin lebih sederhananya apa yang menjadi kebutuhan dasar anak, kebutuhan psikologis dasar anak zaman generasi alfa ini. Dan yang ketiga, nanti kita juga akan memahami seperti apa positive parenting yang bisa kita lakukan dalam mendampingi, membesarkan atau mengasuh anak-anak yang ada saat ini. Ya, generasi alfa adalah generasi yang terlahir di tahun 2010 sampai nanti rentang waktunya tahun 2025. Generasi ini juga dikenal dengan generasi yang sudah terbiasa dengan teknologi atau informasi-informasi yang berbau teknologi. Generasi yang dikenal sudah mengenal, sudah mengenal teknologi sejak mereka ada di dalam kandungan. Generasi alfa juga generasi yang sejak lahir mereka sudah hidup di dunia di dunia teknologi yang cukup berkembang dengan pesat. Nah, siapa generasi alfa? Ini mereka. Generasi alfa seperti yang saya sampaikan tadi, generasi yang lahir di tahun 2010 ke atas, atau generasi yang lahir di 2010 sampai nanti tahun 2025. Yang kedua, generasi alfa juga dikenal dengan generasi yang akrab dengan teknologi. Mereka sudah familiar dengan yang namanya teknologi. Kalau lebih jelas, lebih spesifiknya seperti gadget, smartphone, seperti itu yang mereka sudah tidak kaku lagi dalam menggunakan barang-barang tersebut. Mereka cukup fasih menggunakannya. Yang berikutnya, generasi alfa juga dikenal menjadi salah satu generasi yang paling terdidik daripada generasi sebelumnya. Generasi ini mereka sudah mendapatkan pola-pola pendidikan, pengasuhan dari orang tua mereka yang sebelumnya sudah terdidik di zamannya mereka, karena orang tua generasi alfa pada umumnya adalah orang tua yang lahir di era generasi Z atau generasi yang dikenal dengan generasi net, gitu ya. Jadi mereka sudah memahami, sudah terlebih dahulu memahami yang namanya teknologi. Nah, berikutnya yaitu generasi yang menyukai hal-hal yang instan atau kegiatan-kegiatan yang instan, yang tidak terlalu merepotkan atau yang tidak membutuhkan daya juang yang tinggi. Nah, ini generasi ini satu sisi juga yang agak menonjol dari kehidupan, dari ciri khas generasi ini. Terus yang berikutnya, generasi alfa juga dikenal generasi yang komunikasi verbalnya terbatas. Kenapa? Karena mereka lebih banyak atau lebih tertarik dengan teknologi yang ada di lingkungan sekitar mereka. Oke, next, generasi alfa secara umum dikenal menjadi generasi yang berpengalaman,
generasi yang sudah memahami atau sudah tidak kaku lagi yang namanya gadget atau smartphone, dan mereka yang sudah memiliki kemampuan-kemampuan lebih untuk mengoperasikan barang-barang teknologi yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, ini orang-orang juga mengakui kalau generasi ini dikenal generasi yang cukup inovatif atau transformatif. Pola pikir mereka cukup maju karena mereka terpapar dengan teknologi-teknologi yang membuka cara berpikir, membuka pemahaman mereka, yang memberi pemahaman yang luas bagi mereka tentang dunia, apa yang terjadi di dunia saat ini. Selanjutnya, kita juga akan melihat apa sih pengaruh dari teknologi saat ini, pengaruh positifnya dalam diri kita atau dalam diri manusia atau dalam diri anak secara khusus. Yang pertama yaitu hal positif atau hal yang baik dari teknologi adalah kita bisa terhubung dengan teman di mana saja. Jadi ketika anak-anak kita yang termasuk di dalam generasi alfa ini, mereka dengan mudahnya punya teman di mana saja dan mudah menjalin hubungan walaupun belum pernah ketemu sebelumnya. Jaringan mereka untuk bisa berteman, mengakses informasi sangat gampang sekali karena itu bisa karena bisa didapatkan dari teknologi yang ada di genggaman mereka. Yang berikutnya atau yang kedua adalah teknologi juga bisa memperluas kesempatan kepada kita atau kepada anak-anak kita untuk mengenal komunitas yang lebih besar atau komunitas yang lebih banyak di luar dari komunitas yang ada saat ini di lingkungan mereka. Jadi komunitas yang tidak mereka kenal sebelumnya, tetapi dengan melalui teknologi mereka bisa memahami atau mengenal komunitas-komunitas lain yang di dalamnya mereka juga bisa menjalin hubungan atau komunikasi. Yang berikutnya, teknologi juga memberikan manfaat yang sangat baik, yaitu mendorong kreativitas berpikir bagi anak-anak, bagi kita mungkin saat ini, karena itu membuat kita lebih cepat dalam menemukan ide-ide, memberi ide-ide kreatif bagi kita, memberikan ide-ide atau masukan-masukan yang bisa kita dapatkan melalui teknologi yang cukup canggih saat ini. Yang berikutnya, teknologi juga bisa menjadi sumber informasi dalam menggali potensi anak, orang tua, atau kita semua. Kita bisa menjadikan teknologi itu sebagai media kita belajar. Potensi yang bisa kita kembangkan dalam diri anak kita. Yang berikutnya, teknologi juga kita bisa gunakan sebagai media pembelajaran, mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita melalui teknologi. Dan berikutnya kita juga teknologi juga akan memberi manfaat yang mudah bagi kita untuk mengakses informasi yang luas, mengakses informasi-informasi yang tidak bisa kita dapatkan secara tatap muka atau secara langsung. Kita bisa dapatkan melalui teknologi informasi yang bisa menghubungkan setiap orang dimanapun dan kapanpun, dan informasi apapun yang dibutuhkan. Selain pengaruh positif, pastinya juga ada pengaruh negatif dari teknologi. Beberapa pengaruh negatif yang saya kutip dari di sini. Yang pertama, memungkinkan gangguan kesehatan kalau penggunaannya tidak tepat, maka itu bisa menjadi satu hal masalah dalam kesehatan kita juga atau dalam kesehatan anak. Kemudian kemungkinan juga akan mengalami depresi dan masalah emosi. Kenapa? Karena tidak ada keteraturan dalam menggunakan teknologi tersebut, sehingga itu bisa membuat emosi seseorang atau emosi kita atau emosi anak-anak kita tidak stabil dan tidak terkelola dengan baik, karena mereka terhubung dengan benda-benda yang tidak memberi interaksi yang melatih kemampuan emosi mereka. Terus yang berikutnya,
pengaruh teknologi juga bisa mengakibatkan adanya gangguan perkembangan seperti motorik, fisik, bahasa, sosial, emosi seperti yang saya sampaikan tadi di bagian kedua. Nah, selanjutnya pengaruh teknologi juga, pengaruh negatifnya yaitu berbicara tentang berkurangnya kualitas hubungan antara orang lain atau berkurangnya interaksi dengan orang lain. Ada hubungan sosial yang tidak terjalin akrab lagi karena waktu-waktu kita lebih banyak digunakan untuk menggunakan teknologi. Nah, kalau hal ini kalau hal teknologi yang ada di genggaman kita itu tidak bisa dikelola dengan baik, maka dampak negatifnya ini akan membuat hubungan-hubungan kita dengan antara teman, antara sesama atau keluarga itu bisa menjadi terancam seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi yang menjadi dampak dari negatif dari teknologi ini adalah adanya gangguan atau kecanduan. Dan yang terakhir ada yang biasa dikenal saat ini cyberbullying ya, yang sering dialami oleh anak-anak kita. Mereka sering mendapatkan perlakuan bullying dari teman-teman sebaya mereka melalui gadget atau smartphone yang ada di dalam genggaman mereka. Nah, kalau penggunaan teknologi ini tidak cerdas, orang tua tidak memperkenalkan dengan baik penggunaannya kepada anak-anak, maka itu akan memicu pengaruh negatif ini semakin lebih terasa dalam kehidupan anak itu sendiri, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan belajar memahami dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kalau menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia ada 5 tingkatan. Yang pertama, yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis. Yang kedua, berbicara tentang kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga, yaitu kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, kebutuhan psikologis dasar manusia atau lebih sederhana atau lebih spesifiknya kebutuhan psikologis dasar anak, karena yang kita hadapi adalah anak-anak. Maka yang saya masukkan sebenarnya dalam hal ini adalah kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan psikologis dasar anak. Yang pertama yaitu kebutuhan merasa aku berharga. Nah, di dalam kebutuhan ini seringkali kebutuhan merasa aku berharga ini tidak bisa dipenuhi oleh teknologi yang ada di lingkungan sekitar anak. Biasanya yang bisa memenuhi kebutuhan ini adalah orang tua atau orang-orang yang mengasihi anak yang ada di lingkungan sekitar anak. Yang kedua yaitu kebutuhan merasa aku bisa. Nah, kebutuhan merasa aku bisa ini juga tidak bisa dipenuhi secara maksimal oleh teknologi atau smartphone atau gadget yang ada di genggaman tangan anak-anak kita. Hal ini bisa dipenuhi oleh tindakan pendampingan yang diberikan oleh orang tua. Yang ketiga yaitu kebutuhan merasa aku tidak terpaksa. Nah, kebutuhan merasa aku tidak terpaksa ini juga tidak bisa didapatkan anak melalui kegiatan penggunaan teknologi atau penggunaan gadget smartphone yang ada di genggaman mereka. Ini hanya bisa didapatkan dari orang tua mereka, dari orang-orang yang mengasihi mereka di lingkungan sekitar mereka, dari orang-orang yang mensupport dan mendukung mereka. Nah, ini 3 hal penting yang menurut saya hal yang mendasar yang perlu dipenuhi di dalam diri anak. Diberikan pendampingan atau tindakan positif yang bisa menolong mereka sehingga kebutuhan mereka akan 3 hal ini terpenuhi dengan baik. Ya, menurut Profesor Hendriati Agustiani, dia mengatakan bahwa ternyata positive parenting itu bisa memenuhi kebutuhan psikologis anak.
Nah, tadi kebutuhan psikologis anak itu ada 3 hal yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pemahaman apa itu positive parenting. Positive parenting berbicara tentang tindakan perlakuan yang diberikan kepada anak atau pendampingan positif yang dilakukan orang tua kepada anak agar anak merasakan kehadiran, kehangatan, merasa ada dukungan, ada batasan, ada aturan yang melibatkan anak dan orang tua di dalamnya. Nah, untuk lebih jelasnya ada 3 hal yang menjadi poin penting di dalam penerapan positive parenting. Yang pertama adalah kehangatan. Di dalam pola pengasuhan kita kepada anak-anak kita di rumah atau di dalam keluarga sangat diharapkan, apalagi di dalam mendampingi anak-anak yang generasi alfa saat ini, sangat diharapkan jika atau agar orang tua bisa menerapkan yang namanya positive parenting. Kenapa? Karena positive parenting ini bisa menolong anak mendapatkan kebutuhan psikologisnya sejak dini, sejak mereka diperlakukan secara baik oleh orang tua atau orang-orang yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, yang pertama kehangatan. Kehangatan yang dihadirkan oleh orang tua di dalam diri anak itu bisa membuat anak merasa dicintai, merasa diperhatikan, merasa ada kebersamaan dengan orang tua, merasakan emosi positif dari orang tuanya sendiri, dan mereka juga merasa orang tua mereka terlibat di dalam kehidupan mereka. Nah, kehangatan yang dihadirkan bukan sekedar kehangatan yang membuat anak agak kehangatan yang dilakukan secara atau kehangatan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kehangatan yang dilakukan secara terus-menerus, kehangatan yang dilakukan dengan konsisten, kehangatan yang menunjukkan cinta, menunjukkan perhatian, kehangatan yang yang bisa memberi kebersamaan, kehangatan yang bisa menunjukkan emosi yang positif. Jadi yang menjadi ukurannya di dalam diri anak adalah di mana orang tua bisa hadir di dalam diri anak, menghadirkan kehangatan itu sehingga mereka merasa dikasihi, dicintai, merasa berharga, merasa diperhatikan oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitar mereka, khususnya ini orang tua. Jadi betapa pentingnya kehangatan yang dihadirkan oleh orang tua di dalam diri anak. Kehangatan ini menjadi salah satu cara memenuhi kebutuhan psikologis dasar yang diperlukan oleh anak. Dan kehangatan ini tidak bisa digantikan oleh kehadiran gadget atau smartphone di dalam genggaman anak. Yang berikutnya, yang kedua yang harus dihadirkan oleh orang tua dalam pengasuhannya kepada anak adalah menerapkan yang namanya struktur. Struktur ini berbicara tentang batasan, aturan. Nah, ini secara sederhana orang tua juga punya harapan yang jelas kepada anaknya. Harapan-harapan yang membuat anak bisa melihat bahwa mereka dipersiapkan oleh orang tua mereka menjadi sesuatu yang spesial ke depan. Mereka suatu pribadi yang bisa melakukan lebih pada kehidupan mereka. Nah, harapan-harapan yang mendorong mereka menjadi pribadi yang mau
melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dari kehidupan mereka. Tidak hanya melarang, tidak hanya membatasi, tetapi dengan harapan-harapan yang jelas yang sudah disepakati, yang sudah didiskusikan, itu sama-sama dengan konsisten melakukan bagiannya masing-masing, baik anak maupun orang tua. Dan juga yang perlu dipahami, ada konsekuensi juga yang disepakati, sehingga dengan aturan-aturan, dengan batasan-batasan yang ada itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara orang tua dengan anak, sehingga anak juga merasa tidak serta-merta orang tua, semua oleh aturan dari orang tua, tetapi semua aturan yang dimunculkan atau semua aturan yang disepakati adalah aturan-aturan yang dibuat secara bersama-sama sesuai dengan harapan-harapan yang sudah disepakati sebelumnya. Terus yang berikutnya juga, orang tua harus bersedia, harus siap memberi feedback, harus siap memberikan solusi kepada anak, harus siap menjadi figur otoritas. Artinya apa? Orang tua betul-betul siap menjadi pendamping di dalam menjadi pendamping anak yang selalu ada dan selalu hadir ketika anak membutuhkan mereka. Seperti itu. Tentunya dengan batasan-batasan yang harus dipatuhi, aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anak. Selanjutnya yang ketiga yaitu dukungan. Nah, dukungan menjadi satu hal yang sangat penting di dalam diri anak. Kebutuhan psikologis dasar anak, bagian ketiga tadi dikatakan bahwa aku tidak terpaksa melakukan. Aku merasa tidak terpaksa, artinya ini kebutuhan yang betul-betul bagaimana anak bisa menjadi pribadi yang nantinya mereka mau melakukan sesuatu tanpa dipaksa, tetapi ada kerinduan sendiri melakukannya, melakukan hal-hal yang lebih baik, melakukan hal yang membuat mereka semakin lebih baik ke depannya. Mereka merasa bahwa aku ini bisa melakukan, dan mereka termotivasi oleh dukungan-dukungan dari orang tua mereka. Nah, dari hal ini kita sebagai orang tua, kita sangat perlu juga mengakui setiap sudut pandang anak-anak kita. Mereka punya cara berpikir yang berbeda-beda, dan kita harus memahami itu agar kita bisa menempatkan diri bagaimana kita menolong mereka, mendampingi mereka. Berikutnya, dukungan kita juga bisa kita tunjukkan melalui memberikan peluang, pilihan kepada mereka untuk melakukan sesuatu, mengeksplor sesuatu, mencoba sesuatu, memberi kesempatan untuk memulai melakukan, walaupun mungkin menurut kita hal itu kemungkinan nantinya itu membuat mereka belum mampu melakukannya, tetapi dengan memberi peluang bagi mereka, memberi pilihan bagi mereka, mereka akan secara tidak langsung akan belajar menghargai setiap pilihan mereka. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu bagaimana nanti orang tua juga memberi dukungan dengan cara menghargai setiap pendapat anaknya dengan tulus. Kita belajar menghargai apapun pendapat mereka, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi dengan kita menghargai hal itu membuat mereka merasa diterima, pendapat mereka diterima, mereka dihargai, mereka merasa bahwa diri mereka bisa, seperti itu. Nah, ketiga hal ini yang dirangkum menjadi poin penting yang terkandung di dalam positive parenting. Ini menjadi salah satu solusi untuk kita bisa hadirkan di dalam pola pengasuhan kita dalam mendampingi anak-anak kita yang termasuk di dalam generasi alfa saat ini. Nah, yang terakhir yang perlu kita pahami, kita sebagai orang tua adalah atau sebagai guru pemerhati anak, mari kita pastikan bahwa selalu ada keseimbangan antara aktivitas dalam diri anak. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk hal yang tepat,
menolong mendampingi anak dengan menggunakan teknologi itu juga baik, tetapi tetap dalam porsi yang tepat. Terus juga yang tidak kalah penting, yang tidak bisa kita lupakan adalah tetap kita berikan stimulus yang tepat buat anak-anak kita dengan memberi pendampingan bagi mereka secara langsung, dengan mengajak mereka bermain, dengan aktif kegiatan, dengan memberi pendampingan secara langsung kepada mereka melalui kegiatan-kegiatan bermain, kegiatan-kegiatan yang mudah mereka akses di lingkungan sekitar mereka. Nah, ini beberapa hal yang saya sharingkan, saya bagikan buat kita semua yang berkaitan dengan positive parenting. Kesimpulannya adalah bahwa penerapan positive parenting dalam pengasuhan anak-anak generasi alfa dapat memenuhi kebutuhan psikologis dasar mereka, di mana kebutuhan tersebut tidak bisa diberikan oleh teknologi yang ada di genggaman mereka. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan, yang saya dapat bagikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.